Sahabat terima yang terkasih, hari ini di Rabu Biasa pekan yang ketiga kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 1-20. Dalam Injil ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Ada yang jatuh, benih itu ada yang jatuh di tanah yang subur, ada yang di tanah yang berbatu-batu, ada yang tanahnya tipis, ada yang di belukar, semak belukar. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan arti perumpamaan ini karena Tuhan Yesus sendiri sudah menjelaskannya, sudah menafsirkannya, yaitu di ayat 14. Tuhan Yesus mengatakan, penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Dan seterusnya, Tuhan sudah menjelaskan sendiri. Nah, saya lebih tertarik untuk kita beri perhatian pada pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu di ayat ke-13. Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Tuhan Yesus bertanya, apakah para murid tidak mengerti tentang perumpamaan itu? Sebenarnya ini sebuah pertanyaan bagi kita juga. Apakah aku tidak mengerti firman Tuhan? Apakah aku tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki? Ini menyiratkan tuntutan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa kita harus senantiasa belajar untuk terus mengerti firman-Nya, untuk terus mengerti kehendaknya, untuk terus mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika kita mengerti, kita bisa menentukan sikap yang tepat untuk terus dekat pada Tuhan. Kita bisa menentukan sikap yang tepat untuk mewujudkan iman kita secara konkret saat kita mengerti. Pertanyaan Tuhan Yesus, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Jelas mengisyaratkan sebuah tuntutan besar, yaitu kita harus senantiasa belajar untuk mengerti firman-Nya. Dan dengan mengerti firman Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mengambil sikap yang tepat pula. Ada banyak kisah dalam kitab suci, ada banyak sabda-sabda Tuhan yang diberikan kepada kita. Setiap minggu kita bisa mendengarkan firman Tuhan, setiap misa harian kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita jangan hanya menjadi orang yang hobi mendengarkan tapi tidak mau untuk merefleksikan, tidak mau untuk mengerti. Mari kita belajar terus-menerus untuk mengerti firman Tuhan, sehingga pelan-pelan hidup kita diubahkan. Pelan-pelan kita bisa semakin mengarah pada Tuhan sendiri. Mari bersama-sama kita belajar untuk mengerti firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus dari Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.